Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku akan membahas sebuah video. Dalam video kali ini yang mau kuliah itu berjudul Simak ini, Belanda minta ganti rugi selama penjajahan ke Indonesia. Kok bisa minta ganti rugi sama Indonesia? Why? Kenapa? Seharusnya kita loh yang minta ganti rugi gitu ya. Mereka udah jajah negara kita sekian lama gitu ya, kok mereka bisa minta ganti rugi? Memang kita ngapain? Gitu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah nyetir dan punya mampir, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya sehat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja dulu kita lihat video ini. Aku juga penasaran banget, kita play. Bisa minta ganti rugi, ini minta ruginya bukan main-main lagi. Nilainya loh 504. Kenapa Belanda itu bisa loh minta ganti rugi sama Indonesia? Pemerintah Belanda resmi mengakui sepenuhnya tanpa syarat bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belanda resmi akui kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Oke, buat teman-teman semuanya, untuk kita Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-78, oke. Indonesia tahun 1945. Tapi diminta mengembalikan uang 504 triliun rupiah dan ini aku rasa nih masalah ini. Awalnya kan mereka ini mengakui Indonesia itu merdeka di sekitaran Desember gitu ya, bukan di Agustus. Mungkin apa karena itu ya minta ganti rugi. Hari ini saya minta maaf salam kerabat negara Belanda dan perwakilannya. Indonesia berjuang dan telah banyak pahlawan kita berguguran di medan perang. Wah, perjuangan Indonesia. Kemudian banyak harta kekayaan Indonesia yang kemerdekaan Indonesia itu direbut guys, direbut, bukan pemberian. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang gitu ya, mengorbankan nyawa demi Indonesia merdeka gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ya, melanjutkan perjalanan mereka dengan menjadi warga negara yang cerdas, berguna bagi bangsa dan negara gitu. Belanda resmi akui kemerdekaan RI 17 Agustus. Perdana Menteri Belanda minta maaf atas peran negaranya dalam perbudakan di era kolonialisme. Sebagai contoh, dia menunjukkan bahwa raja sudah mengirim telegram ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahunnya. Telah membiarkan dan melakukan perbudakan dan mendapat untung. Pada 17 Agustus 1945. Jadi minta maaf ini mengaku akan memulihkan reputasi. Setelah sekian lama, udah berapa lama nih kita merdeka, dan baru sekarang nih pemerintahan sana mengakui kalau Indonesia ini merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, Belanda menjadikan 27 Desember 1949 sebagai tuh, mereka tuh mengakui awalnya tuh di bulan Desember, dan tahunnya tahun 49 lagi. Berapa tahun tuh? Selama itu Indonesia diperbudak untuk mengambil keuntungan lah dari Indonesia, padahal Indonesia itu udah merdeka sih. Soekarno kemudian mendeklarasikan kemerdekaan 2 hari setelah berakhir Padahal Jepang. Indonesia udah berjuang. Indonesia merdeka tahun 1945 dalam arti politik dan moral pada 2005. Parlemen Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tapi pengakuan itu justru dinilai tidak tulus, bahkan kemunduran. Apa? Belanda ngeyel. Namun, hal itu tidak pernah disampaikan sebagai pengakuan sepenuhnya. Baru pada 2023, Mark Rutte memenuhi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia atas permintaan anggota parlemen Greenland Corin Elimin. Ketua Komite Hutan Kehormatan Belanda, Jeffrey Podaakun, mengatakan bahwa pengakuan yang disampaikan Belanda memiliki konsekuensi hukum. Dia menegaskan, pengakuan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Wah, jadi itu guys, jadi selama ini nih Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia itu di tanggal 27 Desember di tahun 1949. Nah, hanyutnya 4 tahun lebih.
Padahal nih kita merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, tapi Belanda ini mengakui kemerdekaan Indonesia itu di tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah itu udah lebih 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih ya jarak ini. Kok bisa gitu? Padahal Indonesia itu udah merebut kemerdekaan itu dengan susah payah, tapi Belanda baru sekarang nih minta maafnya gitu ya, baru sekarang nih minta maaf dan mengakui kalau Indonesia itu merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, yang selama ini mereka mengakui di tanggal 27 Desember 1949. Karena apa yang diputuskan Belanda tersebut berarti mereka harus mengakui telah melakukan kejahatan perang. Artinya Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain. Istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku dan uang 4,5 miliar gulden 504 Ya, di sejarah kan ada istilah Hindia Belanda ya. Kepada Belanda harus dikembalikan dengan bunga yang mencapai 24 miliar sekitar 1.913 triliun rupiah. Katanya, lalu, kenapa Belanda harus mengembalikan uang sebesar 4,5 miliar gulden kepada Indonesia? Kenapa 4,5 miliar gulden setara dengan 504 triliun rupiah? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut penjelasannya. Pada saat konferensi meja bundar KMP di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, perwakilan Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg berkumpul. Bapak Presiden. DFO merupakan negara-negara yang ini diciptakan oleh perjuangan Belanda di di masa berbagai lalu kepulauan gitu ya. Indonesia. Hasil KMP memutuskan bahwa pihak Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia yang kala itu masih bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Serikat ya. Wilayah RIS yang diakui adalah sebagian Pulau Jawa, Sumatera, dan pastinya. Madura. Sementara daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari negara bagian RIS. Demi bisa bebas dan mendapat kedaulatan, Indonesia diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah Belanda. Belanda menuturkan bahwa Indonesia wajib mengganti rugi dana yang sudah dikeluarkan mereka untuk agresi selama masa revolusi fisik mulai 1945 sampai 1949. Jumlah yang wajib dilunasi adalah 4,5 miliar gulden. Utang itu kemudian dijadikan imbalan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMP pada saat itu, seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, mengiyakan tagihan Belanda tersebut. Menurut sejarawan Boni Triana pada Oktober 2016, KMP sempat menemui titik deadlock atau kebuntuan. Sehingga ketika utang itu disuarakan, Muhammad Hatta langsung menyanggupinya dengan alasan hal yang paling penting adalah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan terlebih dahulu. Utang itu baru lunas 2003 pada saat Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden. Dengan pengakuan Belanda mengenai kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka pada 17 Agustus kembali uang kedaulatan yang pernah dibayarkan kepada Belanda. Belanda pada saat itu mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia jatuh pada 27 Desember 1949. Dalam konferensi meja bundar, Belanda mulanya meminta 6,5 miliar gulden. Namun, angka itu diturunkan menjadi 4,5 miliar gulden. Indonesia pun telah membayar secara berkala hingga 1956. Lalu, bagaimana perhitungannya? Pada Juli 1920, pembangunan gedung Set Bandung menghabiskan biaya 6 juta gulden. Sedangkan pembangunan Palais de Koningsplein atau Istana Merdeka menghabiskan dana 360.000 gulden pada 1869. Artinya, 4,5 miliar gulden setara dengan membangun 750 gedung sate atau 12.500 Istana Merdeka. Gedung sate Bandung. Berapa nilainya jika dikonversi dengan rupiah hari ini? Pada 1920, 1 gulden bisa membeli 7 kg gula. Sehingga, dapat disimpulkan dengan estimasi harga 1 kilo gula adalah Rp16.000. 1 gulden pada masa itu setara Rp112.000. Jika 4,5 miliar dikali 112. Nah
itu dia guys videonya, apapun itulah ini hitung-hitungan uang. Nah ini ya, politik ini. Pokoknya Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu yang kita percaya guys, dan itu sudah diakui juga oleh pemerintah Belanda ya tadi, walaupun awalnya mereka mengakui di tanggal 27 Desember tahun 1949, tapi pada akhirnya mengakui juga yang di tanggal 17 Agustus 1945 guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye.